Sebenarnya kalau kita perhatikan drama ini nggak selesai ya. Seharusnya harus diambil salah satu kebijakannya, artinya perdamaian. Kalau kita bicara masalah hukum itu kan hak asuh dan perwalian itu berbeda, gitu kan ya. Nah, kita sendiri tahu bahwa hak perwalian sedang berlangsung di pengadilannya, sedang ada gugatan. Nah, menurut saya hak asuh itu sebenarnya bisa dilakukan bersama sesuai menurut undang-undang kan gitu ya. Jadi hak asuh itu adalah siapapun orangnya, pemohon yang memang pertama mempunyai sikap yang sikapnya artinya bisa melindungi baik jasmani dan rohaninya si anak tersebut ya. Yang kedua, dia mampu dalam segi finansial. Ketiga, memang mempunyai rasa kasih yang benar. Nah, ketika kita lihat siapa sih sebenarnya, nah ini kan kakeknya ini kan merasa bahwa ini adalah cucunya. Jadi nggak usah pusing-pusing, harusnya dimediasi bahwa tentang hak asuh itu bisa dilakukan bersama. Pertama, mengatur juga waktu. Terus bagaimana mengatur waktu yang sama tidak merugikan. Misalnya si tempatnya Pak Dodi seminggu, tempatnya Pak Faisal seminggu. Lalu juga harus sama-sama tahu bagaimana mendidik dan memelihara anak yang di bawah umur nggak gampang. Jadi harus punya trust ya, kepercayaan. Benar-benar tidak di undang-undang itu diatur seperti apa, Bang? Iya, sebenarnya di kompilasi hukum Islam itu diatur ya, namanya hadonah, merawat, gitu, memelihara, gitu kan ya. Bahasa Islam itu hadonah. Gitu. Nah, ketika hadonah itu dilakukan, maka sebenarnya ada juga persyaratan dari pengasuh tadi, bukan tidak serta-merta. Nah, biasanya untuk pengasuh itu kalau kita mau mohon, itu tadi ada 3. Pertama, dia juga harus mampu ekonomi, dia harus mempunyai kejiwaan. Jadi harus juga diperiksa pengasuh ini, jangan sampai ada sakit mental gitu kan nggak mungkin juga pengasuh bisa tiba-tiba sakitnya schizofren gitu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, yang ketiga juga dia harus mempunyai pola gitu ya. Nah, ini tentang pengasuhan. Beda tentang perwalian gitu. Kalau wali itu jelas undang-undangnya ada di Undang-Undang 174 pasal 50 itu. Perwalian adalah anak di bawah umur yang dimana atau belum kawin, yang dimana dia bukan penguasa kedua orang tuanya, bukan di bawah penguasaan kedua orang tuanya, yang mengatur tentang harta dan bendanya. Jadi Undang-Undang Perkawinan pasal 50 itu diatur. Nah, kalau kita lihat sekarang ini yang menjadi perdebatan adalah bukan hak asuhnya, perwaliannya. Hak asuhnya bersama tuh, Bang. Nanti Ya, bisa Bang jelaskan. Jadi hak asuhnya itu jelas, mereka mungkin sepakat dari pihak asuh berdua deh, oke sepakat. Tapi perwalian mereka menjadi suatu sengketa nih sekarang secara hukum. Nah, perwalian sendiri itu juga ada unsurnya juga, syaratnya. Jadi kalau perwalian itu kan bahasa hukumnya adalah pengawasan anak di bawah umur, ya, yang dimana dia tidak di bawah penguasaan kedua orang tuanya, yang mengurus hartanya atau bendanya sesuai undang-undang. Oh, itu masuk ke Ini perwalian. terminologi, perwalian itu terminologinya. Okay. Sedangkan di dalam perwalian itu sendiri terjadi lahirnya ada 3 hal. Pertama, putusnya perkawinan. Kedua, kematian. Ketiga, putusan pengadilan yang sifatnya menghukum, pidana misalnya gitu ya. Nah itu. Nah, bagaimana syarat jadi wali? Nah ini syarat jadi wali itu juga ada beberapa kriteria. Pertama, wali itu harus mempunyai wali itu pertama dia harus bisa mempunyai tanggung jawab menghitung inventarisasi harta si hak asuh anak. Lalu wali harus mempunyai menyelenggarakan pendidikan anak di bawah desa hukum, dan dia melakukan menjadi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi wali itu dia juga harus melakukan perbuatan hukum apabila ada perbuatan hukum, misalnya jual beli, misalnya mendapat hak-hak seperti asuransi. Nah, wali ini mendapat. Nah, yang ketiga ini bahwa wali ini harus mempunyai, nah ini dia harus juga bisa mempunyai sikap yang mental, yang artinya bisa memelihara anak dengan artinya jadi mentalnya anak ini, si wali ini harus diuji dulu.
Walaupun itu kakeknya sendiri. Walaupun kakek sendiri. Atau neneknya sendiri. Kalau di dalam undang misalnya permohonnya nih, wali syaratnya wali, karena ada ancaman hukumannya. Wali apabila dia mengalami kerugian harta ini, maka bisa dituntut secara hukum. Kalau misalnya dalam arti dituntut dalam arti hukum, Ya, apabila dia memanage hartanya itu tidak melakukan prosedur gitulah ya, melakukan ya misalnya penggelapan, penipuan. Nah ini ada ancaman hukumnya. Jadi dia harus juga bisa menanggung resiko gitu. Yang seenaknya jadi wali. Nah itu siapa saja bisa menjadi wali. Tetapi wali itu harus ada persyaratan. Salah satunya itu.